Jumpa lagi di channel PL2KBTC dengan saya Bayu Irawan. Hari ini saya mau menceritakan bagaimana kisah nyata, yaitu kehidupan saya sendiri sebelum saya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Sebelum saya dijamah oleh Tuhan Yesus, saya ingin menceritakan kepada teman-teman betapa kacaunya hidup saya, betapa hancurnya, betapa mengerikannya hidup saya. Kurang lebih 20 tahun yang lalu, saya mengalami kehidupan yang berada di dalam kegelapan. Kebetulan saya, boleh dikatakan, tumbuh di dalam keluarga yang broken home. Dan tempat di mana saya tinggal, lingkungan saya tinggal itu, kebetulan itu banyak preman ya teman-teman. Jadi pada preman-preman, dan otomatis karena entah bagaimana saya juga nggak ngerti, akhirnya saya pun terbawa kehidupan pada waktu itu menjadi kacau. Saya terikat dengan narkoba, minuman keras. Saya mulai merokok waktu itu kelas 4-5 SD, saya sudah mulai merokok. Menjadi biang kerok di SD, tukang berantem, tukang berkelahi, selalu memberontak kepada guru sekolah dasar. Lanjut ke SMP juga seperti itu. Saya malah masuk SMP malah mengedarkan obat-obatan daftar G. Teman-teman tahu waktu itu yang terkenal tahun 92-93 adalah obat daftar G. Ya, bukan seperti yang saat ini narkotiknya ya. Nah, saya mengedarkan narkoba di SMP. Saya nggak sampai lulus karena saya malu gitu kan. Dengan kelakuan saya sendiri, akhirnya saya memutuskan untuk keluar. Saya di SMP bukannya belajar dengan benar, malah mabuk, mau berantem juga dengan guru. Akhirnya saya memutuskan sendiri untuk keluar. Keluar dari SMP, hidup saya semakin hancur, bukan semakin baik. Saya merasakan semakin dalam, terjerat di dalam kegelapan. Keluar masuk penjara, kantor polisi itu bukan hal yang aneh bagi saya. Hampir kantor polisi yang ada di kota Bandung pernah saya masuk menginap di dalamnya. Kasusnya bermacam-macam. Entah itu narkoba, perkelahian, pencurian, penodongan, campur aduk menjadi satu. Ya teman-teman. Saya sendiri jujur nggak ngerti gitu ya. Saya merasa ingin terlepas dari hal-hal seperti itu. Tetapi tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan di dalam diri saya untuk lepas dari hal-hal yang seperti itu. Akhirnya petualangan saya pun semakin berlanjut. Tahun lepas tahun, bulan lepas bulan, petualangan berlanjut dan tidak pernah ada perubahan dalam hidup saya. Tidak ada rasanya ketenangan dalam hidup saya. Yang saya rasakan saat saya berada di dalam keadaan seperti itu adalah kekosongan yang luar biasa. Rasa hampa. Beban hidup menekan yang begitu berat yang saya tidak mengerti. Begitu menekan, begitu luar biasa. Saya tidak bisa terlepas dari narkoba, obat-obatan daftar G. Saya tidak bisa terlepas dari keterikatan kepada free sex, kepada mabuk-mabukan, pada tawuran, perkelahian. Saya tidak bisa terlepas dari semuanya itu. Saya seolah-olah dipaksa untuk melakukan semuanya itu. Sampai pada akhirnya saya masuk yang ketiga kali di dalam lembaga pemasyarakatan. Ya teman-teman, waktu itu saya masuk karena kasus narkoba dan penodongan. Saya dihukum waktu itu kira-kira tahun 95 kalau tidak salah. Iya 95 saya masuk, itu yang ketiga kalinya saya masuk lembaga pemasyarakatan. Karena kasus narkoba dan penodongan. Akhirnya saya dihukum, bukan 1 tahun. Tapi 1,5 tahun. Karena saya seorang residivis yang udah pernah masuk, jadi
ketahuan kan, akhirnya saya diperberat hukumannya menjadi 1,5 tahun. Nah, singkat cerita, saya masuk pertama di rumah tahanan Kebonwaru. Kemudian dioperlah saya. Biasa kalau ada hukuman yang lama-lama setahun ke atas, di rutan itu karena kapasitas yang udah mulai banyak, jadi dipindahkan gitu ya. Nah, kebetulan saya dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin waktu itu. Kalau hari ini Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin tempat para koruptor. Kalau dulu belum ya teman-teman, masih digabung menjadi satu, semua kasus ada di situ. Nah, saya dipindah ke LP Sukamiskin waktu itu tahun 96. 95, 96 lah kalau nggak salah ya. Saya dioper ke situ. Singkat cerita, saya sudah mengalami beban yang rasanya begitu berat bagi saya. Saya ingin berubah menjadi baik, tapi saya tidak mampu. Saya ingin terlepas dari keterikatan saya. Saya ingin terlepas dari semua kejahatan yang saya lakukan. Tapi saya semakin hancur, malah saya semakin buruk. Ternyata Tuhan mendengar seruan saya. Tuhan mendengar jeritan hati saya teman-teman. Tahun 98 tepatnya waktu itu. Bulannya saya lupa, tanggalnya saya lupa. Tapi peristiwa itu tidak akan pernah lupa seumur hidup saya. Saya mengalami kuasa Tuhan Yesus, jamahan Tuhan Yesus. Perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus begitu luar biasa ketika saya datang ke gereja yang ada di LP Sukamiskin itu. Karena saya sudah merasakan beban yang begitu berat, saya pikir kok hidup gak berubah-ubah terus. Rasanya hidup ini gak ada dampaknya, mau di keluarga, mau di lingkungan. Di keluarga apalagi saya sudah di blacklist. Di lingkungan juga demikian. Orang tahu siapa nama saya. Jelas bukan nama yang positif. Nama penjahat. Nama seorang preman, nama seorang kriminal. Itulah si Bayu dulunya seperti itu. Tapi bersyukur Tuhan Yesus begitu baik. Dan dia hidup. Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus sayang kepada saya. Tuhan Yesus sangat mengasihi saya. Kuasanya nyata. Dia bukan Tuhan yang kata orang dongeng. Enggak, Tuhan Yesus ada. Dia nyata, dia hadir. Dan dia mendengar jeritan saya, dia mendengar seruan saya. Berpuluh-puluh tahun saya terikat dengan kuasa kegelapan, terikat dengan kuasa setan. Akhirnya pada waktu itu ada datang seorang pendeta dari luar berkhotbah. Dan pendeta ini di akhir khotbahnya berkata, siapa yang mau didoakan, letakkan tangan kanannya di dada. Karena saya sudah putus asa. Saya sudah bosan hidup dengan kegelapan. Saya ingin terlepas. Hari itu saya nurut kepada apa yang dikatakan oleh pendeta itu. Akhirnya saya menumpangkan tangan saya di dada. Karena benar-benar saya ingin terlepas dari semua beban berat yang selama ini mengikat hidup saya. Ketika saya menumpangkan tangan kanan saya di dada, pendeta itu kemudian berdoa. Dan hal yang luar biasa terjadi. Hal yang dahsyat terjadi. Pada saat didoakan, teman-teman. Itu seolah-olah seperti ada yang keluar dari tubuh saya. Saya enggak ngerti itu apa ya. Keluar. Dan saat itu beban terangkat. Keterikatan kuasa gelap keluar dari tubuh saya. Ketika saya membuka mata saya dan ketika pada waktu itu didoakan, saya menangis sejadi-jadi. Luar biasa. Saya menangis bukan karena, nggak tahu saya menangis karena apa. Cuman saya menangis gitu. Saya nggak ngerti. Karena dosa-dosa saya, karena kebaikan Tuhan. Ada sesuatu yang nyes gitu masuk di dalam hati saya. Saya merasakan, kalau bahasa rohaninya, saya merasakan jamahan Tuhan pada saat itu. Ketika didoakan. Sesuatu yang supranatural itu turun atas hati saya dan kelepasan terjadi. Pemulihan terjadi. Mujizat terjadi ketika saya didoakan. Saya merasa lega, bebas, plong. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, luar biasa. Saat itu juga saya merasakan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan yang tidak pernah saya dapati sepanjang umur hidup saya bisa merasakan ketika saya dijamah oleh Tuhan Yesus. Luar biasa. Saya dipulihkan, saya diubah secara total dari yang tadinya terikat rokok, terikat narkoba, terikat penodongan, pencurian, terikat free sex, terikat dengan berbagai macam kriminalitas. Saya Bayu yang lama, hari ini yang berbicara kepada saudara menjadi Bayu yang baru, ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Saya merasakan damai yang luar biasa, saya merasakan sukacita yang luar biasa. Kantor polisi tidak bisa mengubah saya, maaf. Lembaga pemasyarakatan tidak bisa mengubah saya. Berulang kali saya masuk kantor polisi, maaf. Bukan rahasia umum, ketika di polisi itu rata-rata orang yang keluar masuk pasti digebukin. Saya habis digebukin. Baik oleh tahanan, baik oleh polisi, tidak bisa merubah apa-apa. Perubahan itu terjadi ketika saya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Ketika saya dijamah oleh Tuhan Yesus. Hal yang dahsyat, hal yang ajaib terjadi atas hidup saya, teman-teman. Yang tidak pernah merasakan sukacita, yang tidak pernah merasakan damai sejahtera. Hari itu tahun 98, saya merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Dan ternyata inilah yang saya cari-cari. Selama ini hidup saya merasa kosong sekali. Ketika Tuhan Yesus menjamah saya dan lahir di hati saya, hidup saya tidak kosong lagi. Ada pengharapan yang baru. Ada kekuatan yang baru. Ada masa depan, ada kepastian ketika Tuhan Yesus menjamah hidup saya. Dan saya menjadi manusia yang utuh, yang baru, seperti dilahirkan kembali. Bapak, Ibu, teman-teman, betul. Sampai hari ini, tahun 2021, saya ingin bersaksi kepada teman-teman dimanapun Anda berada. Hal yang sama ingin dilakukan kepada saudara. Barangkali hari ini saudara mengalami hal yang sama. Mungkin saudara berkata, saya bukan penjahat, saya tidak terikat narkoba. Saya tidak terikat dengan kejahatan yang seperti mungkin saya katakan. Tapi saya ingin berkata, setiap orang butuh Tuhan Yesus. Setiap orang butuh keselamatan. Setiap orang harus punya pengharapan. Setiap orang harus punya sukacita, damai sejahtera. Setiap orang membutuhkan Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Siapapun Anda hari ini saya ingin berkata. Dan hal yang sama akan Tuhan lakukan ketika Anda membuka hati. Ketika Anda berdoa mau datang kepada Tuhan Yesus. Maka percayalah Tuhan Yesus akan memulihkan, menyembuhkan, membuat saudara menjadi manusia yang utuh, dilahirkan kembali. Menjadi manusia baru di dalam Yesus Kristus yang bebas dari kuasa setan. Yang bebas dari kuasa keterikatan dosa. Percayalah saudara, siapapun Anda, saya ingin berkata, dimanapun Anda berada. Mungkin ada preman yang saat ini mendengarkan cerita saya. Tuhan Yesus sangat mengasihi engkau. Atau Anda bukan preman, siapapun Anda hari ini berkata, Anda memerlukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang kepada saudara. Tuhan Yesus mencintai Anda. Ingin menyelamatkan, mengubahkan. Dan Tuhan ingin memberkati Anda berlimpah-limpah dengan sukacita. Dengan damai sejahteranya yang luar biasa. Hari ini saya saksinya. Dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus, sebelum berjumpa, sebelum dijamah oleh Tuhan Yesus, saya tidak bisa terlepas dari keterikatan narkoba. Saya tidak bisa terlepas dari keterikatan free sex, pergaulan bebas. Saya seolah-olah diikat harus melakukan itu. Saya berusaha sekuat tenaga, bukannya bebas, makin hancur, makin gila. Tetapi ada kuasa dari Tuhan yang hidup, yaitu Tuhan Yesus. Dialah yang membebaskan saya, yang mengubahkan saya, yang menjadikan saya manusia yang baru, manusia yang sempurna kembali oleh anugerahnya, oleh penebusannya,
oleh kasih-Nya, yaitu Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Bangkit dan Dia hidup, yang hari ini ingin menjamah saudara. Saya saksinya, saudaraku. Dan siapapun Anda hari ini, dimanapun Anda hari ini, kalau Anda mau dijamah oleh Tuhan Yesus, kalau saudara rindu ingin merasakan pembebasan, kelepasan dari Tuhan Yesus, saya rindu. Saya ingin berdoa buat engkau, buat saudara, buat saudari yang mungkin sudah capek dengan hidup, capek dengan beban berat, capek dengan persoalan. Saudara yang rasanya mau bunuh diri, hari ini saya ingin berkata, jangan bunuh diri, stop. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengasihi engkau. Masih ada harapan di dalam Tuhan Yesus. Masih ada jalan keluar di dalam Yesus. Masih ada mujizat di dalam Yesus. Jangan pernah mundur. Saya ingin berkata, di dalam Yesus ada mujizat yang dahsyat. Di dalam Yesus ada kelepasan. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Hari ini saya ingin berdoa buat engkau. Yang rindu ingin didoakan, taruhkan tangan kanan di dada. Saya ingin berdoa biar Tuhan Yesus sendiri yang menjamah engkau. Tidak terbatas dimanapun Anda berada hari ini. Sekalipun Anda melihat YouTube, kuasa Tuhan Yesus sanggup menjangkau Anda. Hari ini saya akan berdoa. Silakan Anda yang merasa capek dengan hidup, banyak persoalan, atau siapapun latar belakang Anda, saya akan berdoa buat engkau. Mari letakkan tangan kanan Anda di dada. Haleluya, haleluya, haleluya. Hamba sudah selesai bersaksi, Tuhan. Bagaimana kebesaran, kasih, dan kuasa-Mu begitu luar biasa menjamah hidupku ketika aku berada di dalam kuasa kegelapan. Ketika aku diikat oleh dosa. Dan aku merasakan kebebasan. Aku merasakan hidup yang baru. Aku merasakan sukacita. Kekosonganku diganti oleh kepenuhan di dalam Engkau, ya Tuhan Yesus. Hari ini juga aku mau berdoa bagi teman-teman yang meletakkan tangan kanannya di dada. Siapapun mereka, Tuhan, aku berdoa demi nama Tuhan Yesus, jamah, lepaskan segala pergumulan mereka, persoalan mereka, keterikatan setan, iblis, kuasa kegelapan. Demi nama Tuhan Yesus terlepas. Dalam nama Tuhan Yesus terlepas. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan angkat, Tuhan sembuhkan. Siapapun teman-teman hari ini yang mengalami hal yang sama dengan hidup. Turunlah kiranya damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, kepenuhan-Mu atas orang-orang yang meletakkan tangan kanannya di dada. Tuhan berkati, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang bebas dari dosa, yang bebas dari kuasa kegelapan. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus turun, Roh Kudus jamah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagimu pujian, bagimu hormat, bagimu kemuliaan. Di dalam nama Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, saudara-saudara, teman-teman, dimanapun Anda berada hari ini, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik. Dia hidup. Dia ingin menemani saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dia ingin menyelamatkan, dan dia sudah membebaskan saudara. Percayalah dengan iman. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.